Buat kalian semua yang baru pengen belajar pemrograman atau yang sudah lama belajar pemrograman tapi skillnya masih ngestak di situ-situ aja, masih ngestak di PHP-nya, masih belajar di PHP-nya tapi belum bisa. Misalkan contohnya di PHP-nya yang gue sebut tadi, masih ngestak di PHP-nya misalkan, tapi gue belum bisa ngebuat projectnya. Gimana sih caranya? Gue punya tips belajar buat lo ya. Gue punya tips gimana caranya lu itu cepat memahami sebuah pemrograman gitu, dan juga kalian itu bisa memahami semua materi-materi. Nggak harus memahami sih, kalian itu bisa bisa nangkep materi yang dulu-dulu dosen lu kasih gitu, dosen lu atau enggak guru lu kasih materi tentang pemrograman. Sorry agak belibet anjir, malam suara gua kecil. Nah, jadi caranya itu adalah kalian langsung membeli buku prakteknya. Misalkan gue di sini pengen tahu cara bikin website gitu. Mau tahu cara bikin website, langsunglah gue beli bukunya, beli buku yang langsung studi kasus, yang langsung studi kasus yang isinya itu tutorial kita, tahap kita membuat website. Misalkan ngebuat website dari 0 sampai 100% jadi. Ya itulah pokoknya yang non teori itu dari gua sih. Tapi materi-materi dasar dari pemrograman ini sangat penting juga bagi kita. Jangan langsung kita itu memikirkan bagaimana caranya kita langsung bisa ngebuat aplikasi itu, kita bisa langsung membuat website itu. Jangan langsung pikirin begitu, tapi pikirin dulu dasar-dasarnya juga ya. Kalau kalian belum bisa memahami dasar-dasarnya misalkan, dan kalian itu baru pahamnya sedikit doang di dasar-dasarannya, kalian itu bisa langsung skip aja materinya, di skip aja. Misalkan gua skip, misalkan gua itu HTML nih, gua baru dapat sedikit aja materinya, baru bisa sedikit aja ya. Untuk cara mempraktekannya gue udah bisa nih, yang penting udah bisa lah ya, udah ngerti pembuatan tag-tagnya gitu. Cuman gue kagak hafal tag-tagnya misalkan di HTML. Nah, udah gue kuasain sedikit tapi gue itu belum bisa memahami semua yang ada di HTML, langsung aja gue skip lah ke CSS. Itu metode belajar gue sih ya, gue skip lah ke CSS. Gue belum paham juga CSS position, belum terlalu memahami cuy sebenarnya. Kemudian apalagi kalau misalkan gua di CSS itu gua ngebuat website yang responsif, itu belum bisa cuy. Nah, kemudian karena kekurangan pemahaman gua itu, gua langsung skip langsung ke JavaScript. Apalagi di JavaScript ya sudah mulai masuk ke dalam bahasa pemrograman. Nah, di situ gua belum bisa sama sekali cuy. Belum bisa sih sedikit ya, seperti operasi aritmatikanya gue bisa pakai JavaScript, cuman belum terlalu banyak materi-materi tentang JavaScript yang gue kuasai gitu. Nah makanya gue langsung skip lagi ke PHP. Apalagi di PHP nih, back end sudah masuk pemahaman untuk algoritma pemrograman. Gue itu belum paham ya, belum terlalu banyak paham ya tentang PHP ini. Apalagi pengupgradean PHP ini dari PHP 7 ke PHP 8 sekarang ya. Sedangkan gua masih ngestak di PHP 5. Tapi gua berpikir intinya gua udah bisa bikin satu project dari hasil gua belajar selama ini. Intinya satu, jika kalian punya tujuan, maka pelajarilah cara supaya kalian bisa sampai ke tujuan itu. Jika di dasarnya kalian belum matang, setidaknya kalian itu bisa melompat untuk langsung memakannya gitu. Meskipun belum masak ya, di tengah-tengahnya belum terlalu masak. Kalau mau dibilang medium rare ya kalau di steak itu ya. Kalau di makanan daging medium rare, makanan setengah masak, tapi kalian itu masih bisa mencicipinya dengan rasa yang enak gitu. Jadi seperti itu cuy, kalau kalian mau belajar dengan cara yang cepat. Kalau misalkan kalian mau belajar dengan cara yang agak lambat gitu, bukan cara yang lambat sih, kalian bisa pelajari dengan cepat. Udah kalian pelajari dengan cepat, kalian ulangi lagi belajar di dasar-dasarnya. Siapa tahu ada
beberapa materi yang tertinggal yang kemarin belum sempat kalian kuasai, tapi setelah kalian baca ulang, oh ternyata waktu gua kerjain project ini loh kegunaan daripada tag ini misalkan di HTML. Oh ini loh waktu gua ngebuat project ternyata gua itu harus bikin bikin koneksi terlebih dahulu ke dalam database-nya pakai PHP. Ternyata itu loh kegunaannya daripada MySQL error misalkan. Nah jadi seperti itulah ya. Oke, mungkin itu aja tips buat kalian yang belajar pemrograman dasar ini. Oke, thank you.